Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Kirana Putri NIM 195211118. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil observasi dari tugas UAS Manajemen Retail dan Jasa, yang mana observasi kali ini kelompok saya yaitu kelompok 3 mengobservasi Mr. DIY di wilayah Kartasura, yang mana beranggotakan kelompok saya yaitu Revalda Aibir Mesa, kemudian Gavin Muhammad Isa, ketiga ada Eka Febriani, dan yang keempat ada saya yaitu Aska Kirana Putri. Selanjutnya, yang mana profil perusahaan sendiri, di mana perusahaan Mr. DIY sendiri didirikan oleh dua orang yaitu Tan Yuye dan Yu Wei, yang mana didirikan pada tahun 2005, yang mana direkturnya sendiri adalah Cil Nur Hadi. Motonya sendiri yaitu always low price, yang mana tempatnya ada di wilayah Kartasura. Selanjutnya, produk yang dijual sendiri yaitu dalam kebutuhan konsumen seperti barang umum, yang mana ada barang-barang yang bisa ada dimanapun, dan kemudian barang kebutuhan pokok seperti halnya barang-barang perabotan, kemudian ada barang musiman yaitu barang-barang seperti barang-barang payung dan lain sebagainya. Yang mana kedua ada penetapan harga, di mana metode penetapan harga yang dipakai oleh perusahaan Mr. DIY sendiri yaitu adalah dengan metode berfokus pada struktur laba dan dampak perubahan terhadap penjualan. Kemudian ketiga ada reputasi harga, yang mana dari Mr. DIY sendiri itu ada mengubah harga rak pajang, kemudian komunikasi harga, di mana setiap display itu ada harganya, kemudian harga promosi jika ada pembelian saya itu pasti ada, kemudian harga per unitnya pasti ada setiap display, dan juga pemahaman pelanggan terhadap nilai unit harga. Kemudian yang kedua ada penetapan harga penjual retail, di mana Mr. DIY sendiri menetapkan harga secara loss leader, yaitu menjual produk dengan di bawah biaya yang sebenarnya. Hal ini dapat membangun citra perusahaan, yang mana yaitu ada price leader, yaitu termurah dalam harga, seperti itu. Selanjutnya, dalam aspek pemasaran Mr. DIY sendiri itu ada ingin mengubah kecenderungan masyarakat Indonesia, yang mana mereka terbiasa berbelanja kebutuhan rumah tangga di pusat-pusat perbelanjaan. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot ke mall atau pusat perbelanjaan untuk membeli barang produk kebutuhan mereka, cukup berjalan kaki saja di depan kompleks, karena gerai di Mr. DIY ini sudah tersedia di kompleks residensial, ujar Head of Marketing Mr. DIY Indonesia Andre Sujono. Mr. DIY Indonesia sendiri didirikan dengan konsep always low price yang berlaku setiap toko. Artinya, setiap produk yang berkualitas dan ditawarkan selalu memiliki harga yang terjangkau dan tidak ada perbedaan harga antar toko manapun yang tersebar di penjuru Nusantara. Beberapa aspek dari Mr. DIY seperti segmenting, yang mana demografiknya di wilayah Kartasura, kemudian target pemasarannya itu udah kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Kemudian ada juga target mereka adalah target segmennya di wilayah Kartasura, kemudian positioningnya mereka, bagaimana mereka memposisikannya, yaitu adalah mereka memberikan konsep always low price bagi masyarakat, yang mana itu akan membuat masyarakat tertarik pada Mr. DIY sendiri untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di Mr. DIY. Selanjutnya dari aspek SDM sendiri, tahapan pengelolaan SDM, yang mana ada pertama rekrutmen. Setelah rekrutmen, mereka akan ditempatkan di berbagai toko gerai Mr. DIY, yang mana pada saat itu mereka akan menjalani sebuah training atau pelatihan, yang mana departemen dari Mr. DIY sendiri terdiri dari IT, retail, logistik, purchase, marketing, setup, human resource dan general affairs, kemudian financial accounting and tax, kemudian ada business development. Selanjutnya dari struktur organisasi di outlet Mr. DIY sendiri, pada setiap outlet itu ada supervisor, kemudian ada asisten supervisor, ada staf gudang, kasir, dan staf promotor. Yang mana apa sih memotivasi karyawan Mr. DIY sendiri? Yang pertama adalah adanya komisi, kemudian adanya bonus, dan yang ketiga adanya tidak ada potongan gaji pada saat barang dari Mr. DIY ini hilang, seperti itu. Selanjutnya, lokasi dari Mr. DIY sendiri sangat penting, yang mana dari Mr. DIY sendiri terdiri dari cabang Kartasura, memiliki tempat yang strategis, di mana lokasinya dipilih merupakan dekat jalan pemukiman penduduk, dan mana merupakan jalan utama pada saat Solo ke Jogja, dan sehingga banyak orang yang lalu lalang untuk lewat, dan mereka bisa melihat gerai Mr. DIY.
Lokasi ini pun berfokus pada sekitar warga Kartasura yang membutuhkan peralatan rumah tangga yang lengkap, berkualitas bagus, serta harga yang terjangkau. Dan diharapkan pula adanya dengan gerai ini, warga Kartasura tidak perlu repot-repot lagi pergi ke Surakarta kota untuk mencari peralatan rumah tangga yang berkualitas. Karena Mr. DIY sendiri menjangkau lebih dekat pada konsumen di wilayah Kartasura dan pastinya kualitas barang yang tidak beda. Selanjutnya ada tata letak ruang, di mana Mr. DIY sendiri menjadi pusat perbelanjaan yang nyaman, yang ukuran gerainya tidak terlalu besar, hanya sekitar 500 meter persegi saja. Dengan demikian, itu adalah lebih efisiensi dan dibuka di mall ramai, masyarakat yang datang mudah untuk menemukan barang. Seperti halnya pola belanja customer behavior yang dilakukan oleh Mr. DIY, hal ini sangat baik dapat ditiru oleh perusahaan retail lainnya. Luasan toko yang compact menjadi syarat yang tertahan, di mana compact berarti tidak terlalu besar seperti gerai yang mencapai 5.000 meter persegi, tapi juga tidak terlalu kecil. Hal ini dapat menjadi cara untuk mengatasi perilaku konsumen yang mana ingin segera mendapatkan barang yang ia inginkan dan cepat dan ingin segera pergi seperti itu. Selanjutnya ada manajemen relational business retail sendiri, yaitu ada sistem CRM dari Mr. DIY, yaitu pertama berorientasi pada konsumen pastinya, kemudian yang kedua ada pencatatan data penjualan, di mana data itu selalu direkap, dan penggunaan teknologi IT, di mana Mr. DIY sendiri tidak hanya ada toko-toko tetapi juga sudah ada situs online-nya untuk berbelanja, di mana manajemen peluangnya itu sangat tinggi, di mana tadi sudah dilihat ya, di dalam bekerja di Mr. DIY sendiri itu terdapat bonus, ada komisi, dan juga jika balang hidang itu tidak akan dipotong gajinya, serta bahkan banyak lagi bagaimana caranya kita meningkatkan karir di situ sangat baik seperti itu. Selanjutnya ada mengidentifikasi pelanggan, di mana itu ada strategi penerapan CRM yang mana Mr. DIY sendiri selalu mengidentifikasi pelanggan perusahaan yang mampu menghubungi pelanggannya untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan primer dan sekunder bagi pelanggannya sendiri. Dengan Mr. DIY sendiri selalu mengelompokkan pelanggan, di mana dalam menyediakan produk Mr. DIY selalu berusahakan bagaimana ia mengelompokkan pelanggan berdasarkan segmentasi demografi seperti usia, kemudian jenis kelamin, kemudian profesi pelanggan. Yang mana interaksi dengan pelanggan sendiri yaitu dalam menjalin relasi dengan pelanggan Mr. DIY, sehingga nantinya akan terjadi imbal balik, yaitu adalah pembelian ulang pada produk yang berada di DIY, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan sendiri. Selanjutnya, komunikasi. Dalam menjalin komunikasi dengan konsumen dan pelanggan karyawan, Mr. DIY memberikan informasi yang lengkap terkait produk, menyertakan harga dan per unit setiap raknya atau setiap displaynya, dan pasti tidak akan salah untuk membeli barang. Yang mana selanjutnya personal dalam pelayanan yang diberikan oleh Mr. DIY sendiri, mereka membentuk interaksi yang baik dengan konsumen. Jika konsumen bertanya, maka dari gerai toko Mr. DIY sendiri akan tanggap untuk memberikan sebuah jawaban. Dengan balas jasa yang diberikan Mr. DIY yaitu berupa merchandise, berupa balon kepada pelanggan tanpa membayar, memberikan penawaran yang menarik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada analisis perilaku konsumen, di mana Mr. DIY menawarkan harga dengan produk yang ditawarkan, menciptakan pelayanan yang baik, memanfaatkan teknologi dalam proses pemasaran sehingga konsumen mendapatkan atau ingin mengetahui informasi tentang produk Mr. DIY dapat melalui online maupun offline, di mana Mr. DIY sendiri menawarkan dagangnya produk perusahaan yang berkualitas yang baik menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi konsumen. Karena keragaman ini, konsumen merasa membuat keputusan pembelian yang lebih baik dengan perusahaan. Hal ini bermanfaat meningkatkan kenyamanan konsumen dalam berbelanja, meningkatkan loyalitas konsumen pasca pembelian, sehingga akan meningkatkan citra dari Mr. DIY sendiri. Ya, berikut ini adalah foto dari Mr. DIY Kartasura sendiri, yang mana pada display pertama itu adalah dekat kasir, itu ada berbagai macam perabotan umum seperti itu, kemudian ada tas-tas tote bag seperti itu. Selanjutnya gambar itu adalah gambar troli yang dipakai untuk konsumen pada saat ingin membeli barang, untuk penempatan barang-barang yang ingin dibeli. Kemudian yang selanjutnya adalah barang-barang perabotan rumah tangga seperti itu. Selanjutnya ada testimoni dan saran dari para konsumen, yang mana mereka mengapresiasi bahwa Mr. DIY ini sangat baik, dan dimana lokasi yang strategis, kemudian pelayanan yang baik, harga yang terjangkau dengan variasi produk yang sangat menarik seperti itu.
Baik, sekian terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan dalam UAS Manajemen Retail dan Jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.